Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengganti mainboard atau motherboard dari printer Epson L360. Bisa diperhatikan, langsung saja kita lihat. Printer mengalami blinking ya. Blinking di ketiga LED-nya nyala semua, perhatikan. Tapi blinking ini bukan berarti blinking reset ataupun blinking dari tidak connect-nya salah satu part. Karena blinking juga bisa terjadi ketika scannernya tidak terpasang dengan baik, flexi scanner tidak terpasang dengan baik, ataupun part yang lain tidak terpasang dengan baik ya. Ini karena murni boardnya sudah rusak. Kita sudah coba beberapa kali repair, namun hasilnya tetap tidak bisa maksimal. Ataupun kalau toh mau di repair itu memakan biaya yang cukup besar, hampir-hampir bisa sama dengan biaya mengganti mainboard. Jadi kita lakukan penggantian mainboard karena ini solusi yang lebih mudah ya tentunya, dan lebih sedikit risikonya. Baik, bisa diperhatikan, kita mulai membongkarnya ya. Kita membuka tutup cap yang ada di dalam di atas. Setelah kita buka baut-baut scanner ya, scanner kita lepas ya. Scanner sudah kita lepas. Kita perhatikan posisi mainboard ya. Ini posisi mainboard berada di samping kanan pojok belakang ya. Nah itu. Selanjutnya kita melepas cap yang di samping kanan ya. Ini modelnya clip ya. Ini diperhatikan, kita akan lepas fleksinya. Mohon hati-hati melepas fleksi ya, karena fleksi ini bisa saja sobek ataupun terkelupas, maka hati-hati dalam membukanya. Dan perlu diingat, jangan lupa nanti ketika memasangnya juga sama. Ini kita zoom ya, melepas fleksi itu melepas powernya ya. Nah ini fleksinya, fleksi yang ke head. Nah itu selanjutnya ini tatakan yang belakang dilepas dulu biar tidak mengganggu obeng untuk membuka baut-baut yang di motherboard ya. Kita perhatikan, kita lepas bautnya. Nah ini kasus penggantian motherboard ini berlaku di hampir semua printer Epson L series. Caranya seperti ini. Tapi ketika mengganti mainboard wajib diperhatikan kondisi head, kondisi print head. Kondisi print head wajib kondisi bagus. Kenapa? Kalau kondisi print head tidak bagus atau konslet ya, itu akan berpengaruh, berakibat head akan konslet dan menjalar ke mainboard. Mainboard akan konslet lagi, akan rusak lagi. Jadi ketika mainboard itu rusak gara-gara dari print head, maka solusinya ganti print headnya dulu. Print head wajib diganti, karena kalau tidak diganti kita akan habis banyak mainboard dan akan rusak lagi dan rusak lagi ya. Ini selanjutnya mainboard sudah terlepas ya, kita ganti mainboard yang baru. Perhatikan di bawah ada pelatuk sensor kertas ya. Ini sensor timing disk di samping ya. Selanjutnya kita kencangkan obeng ya. Diperhatikan pemasangannya, diperhatikan, perlu ketelitian, tidak boleh goyah, harus center ya. Karena kalau goyah tidak center nanti sensor kertasnya akan miring
dan itu berpengaruh kertas tidak akan berjalan lancar, akan terjadi paper jam. Ya, perlu diperhatikan. Ya, ini kabel fleksi head, diperhatikan pemasangannya, hati-hati, harus lurus ya. Oke, selanjutnya kabel yang lain, ini fleksi panel depan. Selanjutnya adaptor power supply ya. Oke, setelah itu dirasa sudah cukup, kita akan coba tes bagaimana kondisinya. Nah, ini karena kasus dari print head yang rusak menjalarkan mainboard, maka kita ganti mainboardnya ya. Ini kabel scanner ya, mohon diperhatikan. Kabel fleksi scanner kita akan pasang karena L360 ini adalah tipe print scan copy ya. Kita pasang dulu ya. Kita akan tes, kita akan coba terlebih dahulu sebelum kita rapikan seperti semula ya. Sebelum kita rapikan kembali seperti semula, kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu, memastikan kondisi normal. Nah, ini tatakan kertas yang tadi kita buka, kita pasang kembali ya. Ini belum kita baut ya, kondisi cap samping juga masih terbuka ya. Kita colokkan power supply dan kabel USB ya, kabel USB, kabel data dari laptop. Nanti kita akan coba tes print ya. Kita nyalakan. Nah, ini tadi sebelum penggantian blinking semua, nyala semua, karena board yang pertama itu board awalnya error parah ya. Jadi kalau di servis memakan banyak biaya, maka kita ganti board yang relatif lebih mudah ya, pastinya lebih mudah ya. Kita akan lakukan tes nozzle. Kita tunggu bagaimana, apakah printer blinking atau tidak, masih berkedip atau tidak. Kalau sudah tidak berkedip berarti printer ready ya, siap untuk cetak. Kita tunggu prosesnya. Teman-teman bisa mengambil pelajaran dari penggantian Epson L360 ini, bisa diterapkan di printer L sejenisnya ya. Jadi intinya itu sama, ketika kita bisa menguasai satu dasar, maka nanti di kasus yang serupa dengan beda tipe atau beda model, kita bisa mengambil kesamaan solusi ya. Karena kasusnya sama, karena cuma beda model, solusinya pun kurang lebih sama. Seperti itu ya. Kita masih menunggu ini proses printer masih cleaning dengan motherboard yang baru. Printer masih berkedip, menunggu kedipnya selesai, standby, ready ya. Ini printer sudah ready ya, sudah tidak berkedip, berarti mainboard normal. Kita pasang di printer ini, kita langsung coba kasih perintah untuk tes nozzle ya. Bagaimana hasil nozzle-nya, seperti apa? Karena hasil cetak tidak melulu dari printhead ya, bisa jadi dari board
Boot rusak juga berpengaruh dengan hasil cetaknya. Ini hasil nozzle-nya, alhamdulillah bagus ya. Cyan, magenta, yellow, black keluar semua ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa boot yang rusak juga berpengaruh ke hasil ya, bukan melulu dari headnya. Bisa saja keluar warnanya saja atau keluar hitamnya saja, itu karena bootnya rusak. Jadi salah satu komponen ada yang rusak mengakibatkan perintah yang diterima tidak sempurna dan menghasilkan hasil cetak belang atau hasil cetak separuh, parsial, warna aja atau hitam saja, atau tidak menghasilkan cetak sama sekali. Ya, ini hasil tes printnya. Oke. Jadi teman-teman bisa diperhatikan bahwa untuk printer Epson L series ini hasil cetak tidak mesti dari pengaruh dari printhead, bisa juga pengaruh dari motherboard. Jadi hasil cetak ini dipengaruhi dari printhead dan motherboard. Jadi ketika motherboardnya itu normal, hasil headnya normal, hasil cetak akan bagus. Tapi kalau salah satu cacat, hasil cetak tidak akan bagus. Sekian saja, terima kasih, sukses selalu.